Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai testosteron, salah satu senyawa steroid yang memiliki peran sangat penting dalam sistem biologis makhluk hidup. Dalam presentasi ini, kami akan membahas struktur, tata nama testosteron, sifat fisik dan kimianya, dan sintesisnya, biosintesis, serta berbagai manfaat dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan anggota dari kelompok 3. Yang pertama akan saya bahas yaitu tujuan. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami testosteron sebagai salah satu senyawa steroid yang paling penting. Selain mempelajari struktur dan tata namanya, kita juga akan membahas sifat-sifat testosteron, bagaimana senyawa ini terbentuk secara alami di dalam tubuh, serta berbagai manfaat dan penerapannya dalam bidang kesehatan maupun kehidupan sehari-hari. Testosteron juga merupakan hormon steroid yang paling dikenal dan menjadi hormon seks utama pada pria. Hormon ini berperan dalam perkembangan organ reproduksi, pertumbuhan massa otot, pembentukan tulang, serta munculnya karakterisasi seksual sekunder seperti suara yang lebih berat dan pertumbuhan rambut tumbuh. Selain diproduksi secara alami oleh tubuh, testosteron juga memiliki berbagai aplikasi dalam bidang medis. Misalnya terapi hipogonadisme atau kondisi ketika produksi hormon testosteron dalam tubuh rendah. Dari sudut pandang kimia, bahan alam testosteron menarik untuk dipelajari karena termasuk golongan steroid yang secara biosintesis berasal dari kolesterol. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan testosteron. Testosteron adalah hormon steroid yang termasuk ke dalam kelompok androgen, yaitu hormon yang bertanggung jawab terhadap perkembangan karakteristik laki-laki. Secara kimia, testosteron memiliki rumus C19H28O2. Hormon ini pertama kali berhasil diisolasi dan dikarakterisasi pada tahun 1938 dalam tubuh manusia. Testosteron diproduksi terutama pada testis pada pria, sedangkan pada wanita diproduksi dalam jumlah yang lebih kecil oleh ovarium dan kelenjar adrenalin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini terdapat kerangka dasar steroid dan juga struktur molekul testosteron. Kerangka dasar steroid merupakan salah satu bentuk hormon yang ada di dalam tubuh manusia, dan di mana setiap tubuh makhluk hidup itu memiliki kerangka dasar yang sama. Nah, struktur unik ini terdiri dari 4 cincin karbon yang saling menyatu. 3 cincin pertama itu ada cincin A, B, dan C. Berbentuk segi enam atau heksana. Lalu cincin terakhir itu cincin D berbentuk segi lima atau pentana. Setiap sudut karbon ini memiliki penomoran standar dari nomor 1 hingga 17. Selanjutnya terdapat struktur molekul testosteron. Nah, testosteron ini yang sudah disebutin oleh teman saya itu terbentuk dari C19H28O2 yang dimana tersusun atas 19 atom karbon, 28 hidrogen, dan 2 atom oksigen. Pada cincin A, yaitu karbon 3, terdapat gugus fungsi keto di mana atom karbon berikatan rangkap dengan oksigen. Lalu antara karbon 4 dan 5 terdapat ikatan rangkap 2. Pada cincin D, yaitu karbon 17, terdapat gugus hidroksil. Gugus hidroksil inilah bagian yang sangat krusial agar hormon ini bisa berikatan dengan reseptor di dalam tubuh kita. Selain itu, terdapat 2 gugus metil yang menempel pada posisi C18 dan C19. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, penomoran atom karbon pada testosteron. Pada struktur testosteron, setiap atom karbon memiliki nomor yang telah ditetapkan berdasarkan sistem penomoran steroid. Sistem ini digunakan untuk memudahkan identifikasi bagian-bagian penting dalam molekul serta menentukan posisi gugus fungsi yang dimiliki suatu senyawa. Testosteron memiliki total 19 atom karbon yang tersusun dalam 4 cincin steroid. Pada struktur ini, gugus keton berada pada karbon atom 3, ikatan rangkap terletak antara karbon 4 dan 5, serta gugus hidroksil atau OH berada pada karbon nomor 17. Selain itu, terdapat gugus 2 metil yang berada pada karbon 10 dan 13. Penomoran karbon ini sangat penting karena menjadi dasar dalam penamaan, identifikasi, dan pembahasan sifat kimia testosteron maupun senyawa steroid lainnya.
Selanjutnya, Baik, selanjutnya adalah tata nama dari testosteron. Nah, seperti yang telah teman-teman saya sebutkan tadi, kalau misalnya itu tuh ada gambar struktur dari testosteron itu sendiri. Lalu ada penomorannya. Nah, nama trivialnya adalah testosteron, nama IUPAC-nya adalah 17 beta adros, 5N, 17 ol, dan 3 on. Arti nama ayupaknya itu adros adalah kerangka steroid 19 karbon yang memiliki 19 karbon. Lalu ada 5N yaitu ikatan rangkap antara C5 sama C6 dapat dilihat dari gambar yang terdapat pada PPT. Lalu ada 3 on atau gugus keton C3, lalu ada 17 ol gugus hidroksil itu C17. Lalu apa sih arti nama trivial? Nama trivial itu merupakan nama umum yang diberikan secara historis. Nama testosteron berasal dari kata testis sebagai organ penghasil utama hormon ini ditambah akhiran steron yang menunjukkan bahwa senyawa tersebut termaksud hormon steroid yang mengandung gugus keton. Nah, lalu sterokimia dari testosteron yaitu ada di 17 beta OH. Yang berarti kalau misalnya beta orientasinya tuh ke atas pada C17. Nah, sterokimia tuh merupakan bentuk ruang 3 dimensi dari testosteron. Simbol 17 beta menunjukkan gugus hidroksil OH pada karbon 17 berada pada posisi beta. Posisi beta berarti gugus OH-nya mengarah ke atas bidang cincin steroid. Nah, testosteron memiliki beberapa pusat kiral yang menentukan bentuk 3 dimensinya. Bentuk ruang yang tepat diperlukan agar testosteron dapat berikatan dengan reseptor androgen dan menjalankan fungsi secara optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian ada sifat fisiknya dari testosteron sendiri. Itu pertama wujudnya itu padatan kristal atau kristalin powder. Warnanya itu biasa ditemukan dalam warna putih atau putih susu. Kemudian tidak memiliki aroma. Lalu untuk rasanya itu tidak memiliki rasa yang tajam namun stabil pada suhu ruang. Lanjut. Kemudian untuk massa molarnya sendiri itu 288,424 gram per mol dan densitasnya yang diketahui itu sebesar 1,12 gram per cm kubik. Titik lelehnya itu sebesar 153 sampai 157 derajat Celcius pada tekanan normal dan pada titik didih itu 432,9 derajat Celcius pada tekanan normal. Dan untuk kelarutannya sendiri itu kurang larut pada air dikarenakan siklik-siklik yang berada pada bentuk molekul testosteron dan namun terdapatnya gugus OH itu dapat meningkatkan sedikit kelarutan namun tidak cukup untuk larut secara sempurna dalam air dikarenakan kekuatan sterik dari siklik-siklik yang ada pada molekul testosteron. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman rekan saya. Baik, selanjutnya untuk sifat kimianya, yang pertama dapat mengalami reaksi oksidasi. Pada gugus alkohol sekunder pada karbon 17 dapat dioksidasi menjadi keton dengan produk androstenedion. Lalu dapat juga terjadi reaksi reduksi, yaitu pada gugus keton karbon 3 dapat direduksi menjadi alkohol dan eh, ikatan rangkap juga dapat mengalami hidrogenasi menjadi DHT atau dihidros testosteron. Selanjutnya, dapat juga selanjutnya dapat juga terjadi pembentukan ester, yaitu gugus OH pada karbon 17 dapat bereaksi dengan asam karboksilat membentuk ester. Contohnya adalah testosteron sipionat dan testosteron enantat. Lalu dapat juga terjadi reaksi adisi pada ikatan rangkap. Ikatan rangkap pada karbon 4 dan karbon 5 dapat mengalami reaksi adisi, misalnya hidrogenasi atau halogenasi. Selanjutnya, untuk sifat asam basanya,
Testosteron secara umum bersifat netral karena tidak memiliki gugus yang bertindak sebagai asam maupun basa kuat. Dan testosteron juga relatif stabil pada kondisi normal, namun senyawa ini dapat mengalami degradasi akibat proses oksidasi apabila terpapar cahaya, udara, atau oksidator kuat dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Di next lagi. Kemudian adapun sumber dan fungsi dari testosteron itu sendiri. Hormon testosteron diproduksi secara alami terutama di dalam testis pria dan ovarium wanita. Sumber alami untuk meningkatkan hormon testosteron yaitu dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti zinc, vitamin D, magnesium, dan lemak sehat. Hormon ini berfungsi krusial dalam mengatur dorongan seksual, memproduksi sel sperma, serta membentuk karakteristik fisik seperti massa otot, kepadatan tulang, dan perubahan suara. Hormon ini juga membantu merangsang sintesis protein yang penting untuk pertumbuhan otot, mengatur distribusi lemak tubuh, dan mendukung produksi sel darah merah di sumsum tulang. Di samping itu, testosteron juga sangat memengaruhi kestabilan suasana hati. Boleh lanjut? Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biosintesis testosteron dari kolesterol. Nah, testosteron merupakan hormon steroid yang disintesis oleh kolesterol melalui reaksi enzimatik. Nah, jadi proses pembentukan itu terutama berlangsung pada sel Leydig, di mana itu terdapat di testis. Nah, kolesterol itu berperan sebagai bahan baku atau prekursor utamanya lah dalam sintesis testosteron. Nah, proses biosintesisnya itu dikendalikan oleh hormon LH atau luteinizing hormon yang diproduksi oleh hipofisis anterior dan juga melalui beberapa tahapan reaksi melibatkan enzim tertentu. Nah, kolesterol itu akhirnya akan dapat diubah jadi hormon testosteron yang aktif. Next. Nah, pada tahapan pertama, proses biosintesis ini dimulai dari tahap pertama, yaitu perubahan kolesterol menjadi pregnenolon, di mana reaksi itu terjadi di dalam mitokondria yang dikatalisis oleh enzim CYP11A1 atau kolesterol side chain cleavage enzyme. Nah, tahap ini itu dikenal sebagai rate limiting step, yaitu tahap yang paling menentukan kecepatan keseluruhan proses biosintesis hormon steroid. Nah, setelah pregnenolon itu terbentuk, maka berlanjut ke tahap kedua, yaitu perubahan pregnenolon menjadi progesteron dengan bantuan enzim 3-beta HSD atau 3-beta hidroksisteroid dehidrogenasi. Pada tahap ini terjadi pada oksidasi dan isomerisasi yang menghasilkan progesteron. Senyawa progesteron itu kemudian menjadi salah satu prekursor penting dalam pembentukan hormon androgen, termasuk testosteronnya. Lanjut. Nah, selanjutnya pada tahap ketiga, progesteron itu mengalami perubahan menjadi androstenedion melalui enzim CYP17A1. Enzim itu berfungsi untuk mengkatalisis dua reaksi secara berurutan. Pertama, progesteronnya itu diubah menjadi 17 alfa hidroksiprogesteron melalui proses hidroksilasi pada karbon nomor 17. Nah, kemudian senyawa tersebut tuh diubah menjadi androstenedion melalui pemutusan rantai samping karbon. Lalu setelah androstenedionnya terbentuk, proses itu memasuki tahap keempat, tahap terakhir, yaitu pembentukan testosteron. Pada tahap ini, enzim 17 beta HSD atau 17 beta hidroksisteroid dehidrogenasi ini mengubah androstenedion menjadi testosteron aktif melalui reaksi reduksi pada gugus keto di karbon nomor 17. Nah, jadi hasil akhir dari seluruh rangkaian proses ini itu adalah terbentuknya hormon testosteron yang siap digunakan oleh tubuh. Next. Jadi dalam biosintesis itu ada 4 enzim kunci, yaitu yang pertama ada CYP11A1, yaitu di mana berfungsi mengubah kolesterol menjadi pregnenolon. Terus yang enzim kedua ada 3-beta HSD yang mengubah pregnenolon menjadi progesteron. Dan enzim ketiga yaitu CYP17A1 yang berperan dalam pembentukan androstenedion
dari progesteron. Terus ada enzim yang terakhir, yang keempat adalah 17 beta HSD yang mengubah androstenedion menjadi testosteron aktif. Jadi dari keempat enzim ini tuh bekerja secara berurutan sehingga gangguan pada salah satu enzim itu tuh dapat mempengaruhi produksi hasil dari testosteron dalam tubuh. Next. Nah, di situ ada kerangka dari biosintesisnya. Lanjut ke produksi testosteron dalam tubuh itu diatur melalui sumbu hipotalamus. Nah, hipotalamus, hipofisis, dan juga gonad. Di mana prosesnya itu dimulai ketika hipotalamus tuh menghasilkan hormon gen RH yang kemudian tuh dia merangsang hipofisis anterior untuk melepaskan hormon LH. Selanjutnya, LH itu akan merangsang sel Leydig di testis untuk meningkatkan biosintesis testosteron. Ketika kadar testosteronnya dalam darah tuh meningkat, maka si hormon ini tuh menjadi umpan yang baik atau umpan balik negatif kepada hipotalamus dan hipofisis sehingga produksi gen RH dan LH-nya itu menurun. Nah, mekanisme umpan balik negatif ini tuh sangat penting. Kenapa? Karena berfungsi menjaga keseimbangan kadar testosteron agar tetap berada dalam rentang normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan tahapan sintesis testosteron. Sintesis total adalah proses pembuatan testosteron secara lengkap dari senyawa-senyawa sederhana yang belum memiliki struktur steroid. Artinya, seluruh kerangka testosteron harus dibangun dari awal melalui serangkaian tahapan. Tahapan sintesis total dimulai dari konstruksi cincin steroid, yaitu pembentukan 4 cincin utama steroid yang disebut cincin A, B, C, dan D. Keempat cincin ini merupakan kerangka dasar semua hormon steroid termasuk testosteron. Setelah kerangka dasar terbentuk, dilakukan anulasi cincin, yaitu proses penggabungan dan penyempurnaan antar cincin sehingga menghasilkan bentuk steroid yang stabil dan sesuai dengan struktur testosteron. Tahapan berikutnya adalah fungsionalisasi gugus, yaitu penambahan gugus fungsi yang diperlukan. Pada testosteron terdapat gugus keton pada atom karbon nomor 3 dan gugus hidroksil pada karbon nomor 17. Gugus-gugus ini bermanfaat untuk menentukan aktivitas biologis hormon. Tahap terakhir adalah pengaturan stereokimia, yaitu mengatur orientasi atom dan gugus fungsi dalam ruang 3 dimensi. Stereokimia yang tepat ini juga sangat penting karena perbedaan orientasi dapat menyebabkan aktivitas biologis hormon menjadi berbeda. Selanjutnya adalah semisintesis. Berbeda dengan sintesis total, metode ini menggunakan bahan alam yang sudah memiliki kerangka steroid sehingga prosesnya lebih sederhana. Tahapan pertama adalah isolasi bahan baku. Setelah bahan diperoleh, dilakukan degradasi rantai samping untuk menyesuaikan jumlah atom karbon agar mendekati struktur testosteron. Kemudian dilakukan modifikasi gugus fungsi seperti reaksi oksidasi, reduksi, atau pembentukan ikatan rangkap untuk menghasilkan struktur yang sesuai dengan testosteron. Tahap terakhir adalah purifikasi, yaitu pemurnian produk untuk menghilangkan pengotor. Untuk kelebihan sintesis total, yaitu tidak bergantung pada pasokan bahan alam, memungkinkan adanya modifikasi struktur inti untuk membuat variasi hormon baru. Sedangkan untuk kekurangannya, tahapan reaksinya itu sangat panjang dan juga menghasilkan rendemen akhir atau yield yang sangat kecil. Untuk semisintesis memiliki kelebihan tahapan jauh lebih pendek dan efisien. Struktur inti steroid sudah tersedia dari alam, namun memiliki kekurangan sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku alam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk fungsi biologisnya yaitu yang pertama itu untuk mengatur perkembangan organ reproduksi pria. Yang kedua untuk merangsang spermatogenesis, yaitu pembentukan sperma. Lalu ada menimbulkan karakteristik seksual sekunder, yaitu seperti suara menjadi lebih berat. Terus pertumbuhan rambut wajah dan tubuh, lalu meningkatkan massa otot, meningkatkan kepadatan tulang, dan berperan dalam libido sebagai dorongan seksual, dan juga membantu pembentukan sel darah merah. Next. Untuk manfaat fisiologisnya yaitu untuk menjaga kesehatan reproduksi pria dan mempertahankan massa otot dan kekuatan tubuh. Dan bisa juga untuk mendukung kesehatan tulang, membantu menjaga suasana hati dan energi. Nah, walaupun ini biasanya mostly ada di pria, tapi ada juga peran pada wanita yaitu untuk menjaga libido, kesehatan tulang dan juga fungsi otot. Next. Nah, untuk aplikasinya yaitu
untuk terapi pengganti testosteron ya atau TRT. Nah, ini digunakan untuk mengatasi hipogonadisme yaitu produksi testosteron rendah atau keterlambatan pubertas pada lelaki ataupun beberapa kasus disfungsi seksual akibat defisiensi hormon. Nah, itu bentuk sediaannya itu seperti diinjeksi atau gel transdermal atau patch kulit ataupun kapsul oral tertentu. Untuk efek umumnya yaitu seperti jerawat, kulit berminyak, retensi cairan, perubahan suasana hati. Nah, yang jangka panjangnya seperti penurunan produksi sperma, atrofi testis, peningkatan hematokrit ataupun gangguan fungsi hati dan risiko penyakit kardiovaskular pada penggunaan berlebih. Next bakal dijelasin oleh teman. Ya. Oke, berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah teman-teman saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa testosteron adalah hormon steroid androgenik dengan rumus kimia C19H28O2 yang disintesis dari kolesterol. Pertama kali diisolasi pada tahun 1935. Hormon ini diproduksi terutama di testis pada pria dan ovarium atau adrenal pada wanita, serta berperan dalam perkembangan organ reproduksi, karakteristik seksual sekunder, massa otot, kepadatan tulang, libido, dan produksi sel darah merah. Biosintesisnya melibatkan enzim kunci dan diatur melalui mekanisme umpan balik negatif. Dalam dunia medis, testosteron digunakan dalam terapi pengganti testosteron atau TRT untuk mengatasi hipogonadisme. Namun penggunaannya perlu diawasi karena efek samping seperti gangguan reproduksi, peningkatan hematokrit, dan resiko kardiovaskular. Secara keseluruhan, testosteron adalah hormon esensial bagi kesehatan pria maupun wanita dengan manfaat besar, namun tetap memerlukan pengawasan medis yang ketat. Next. Demikianlah presentasi dari kelompok 3 mengenai testosteron. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.